Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan ngebahas soal alur dari, bukan alur sih, sebenarnya lebih ke review pentingnya kalian untuk meningkatkan buff reset semaksimal mungkin. Dan juga alur akun ini untuk membuka atau untuk open tier 7. Jadi bukan tier 6 lagi, tapi kita sudah mulai menargetkan tier 7 mulai dari sekarang. Mari kita mulai. Oke, kali ini yang gue bakalan bahas itu ada di bagian risetnya. Kalau misalkan kalian yang suka bertanya, apa sih syaratnya untuk membuka tier 7 dan juga perkiraan waktunya? Jadi di sini gue bakalan sambil menjelaskan hal itu kepada kalian. Dan untuk syarat tier 7 sendiri itu mudah ya. Yang penting kalian sudah memenuhi syarat untuk membuka tier 6 ya, dalam artian akademinya juga sudah 25 ya. Nanti di bagian riset ini kalian harus memenuhi yang itu adalah 1, 2, dan 3 ini. Troops, attack, defense, dan HP itu harus maksimal. Baru kalian bisa open tier 7. Syaratnya simpel sih, cuman itu aja. Tapi syarat ini kalau misalkan kalian tidak memaksimalkan yang namanya buff reset kalian, itu bakalan menjadi lubang hitam. Lubang hitamnya dalam artian apa? Dalam artian boros sumber daya speed up. Bukan sumber daya dalam artian food, kayu, batu, atau emas. Enggak. Tapi hal yang paling kalian butuhkan untuk open tier 7 itu adalah sumber daya berupa speed up. Sebagai ambil contoh ya di sini, untuk healing speed level 10 dari 9 ke 10 ya. Ini bisa kalian lihat bahwasanya awal mulanya itu 218 hari, lebih dikit lah gitu ya. Terus kena yang namanya buff. Setelah dikurangi buff itu tersisa 85 hari. Dan catatannya buff ini itu sebesar 155%. Jadi buff yang gua gunakan itu 155%, dan hasilnya pengurangan atau sisanya itu 85 hari. Dan setelah itu, setelah semuanya kena tab bantuan dari aliansi atau dari suku ya, bantuan suku gitu, itu tersisa 63 hari ya. 63 hari lebih berapa jam gitu ya, apa 5 jam gitu, lupa gua. Pokoknya 63 hari, jadi kurangnya sekitar 22 hari lebih gitu. Di sini kita bisa ngelihat ya bahwasanya dengan waktu yang sampai 200 harian untuk sampai ke 9 ke 10 itu sudah sangat banyak banget sumber daya berupa speed up yang perlu kalian siapkan. Karena kalau misalkan hanya istilahnya seperti ini ya, kayak resortnya itu kecil kok, maksudnya nggak nyampe 50 jutaan atau nyampe 30 jutaan juga enggak kok. Intinya kalau untuk masalah resort ini, gue yakin buat kalian yang sudah di kingdom mau ke KVK 3 ke atas ya, resort kayak gini tuh aduh, di bawah 100 juta kayaknya itu udah dianggap kecil banget gitu. Udah ya tinggal bertani nggak nyampe seminggu juga udah dapet gitu ya.
Jadi bukan masalah ada di sumber daya berupa tadi RSS ya, biasanya resort saya sebut ya. Tapi sumber daya yang kalian butuhkan itu adalah speed up. Memang kuncinya untuk kalian membuka tier 7 itu adalah di speed up. Makanya kalian perlu yang namanya memaksimalkan yang namanya buff reset kalian. Jadi apapun yang bisa menambah buff reset kalian itu yang harus dimaksimalkan. Untuk sampai ke sana pokoknya kalau misalkan gua itu kan role archer ya, berarti tinggal fokus aja archernya gitu. Ketika kalian tinggal fokus archer dari ujung awal tadi start sampai ke nanti finishnya di tier 7 ini, itu waktunya singkat, padat, dan jelas. Kalian ya sesuai perkiraan gua kalau misalkan alurnya seperti ini, sebelum KVK 3 selesai gua sudah menyelesaikan yang namanya tier 7 ya. Tapi itu balik lagi dengan jumlah speed up yang bisa gua kumpulkan dan juga efektivitas dari buff yang gua gunakan juga sih gitu. Karena nanti pas yang Truth Defense 9/10 ya, yang dimana di sini peningkatannya itu kalau di total jadi 30% ya, 30% loh, bayangkan ya. Buff defense 30%. Ini waktunya sama dengan kayak waktu dari healing speed ini. Jadi healing speednya ini kan 218 hari. Nah, itu juga sama dengan si troops defense ini 9/10. Troop heal dan troop attacks juga sama. Itu nanti bakalan dari 9/10 itu tetap totalnya di 218 hari. Tapi nanti ketika kalian open tier 7 itu sekitar 250 sampai 260 hari startnya gitu ya. Pokoknya kalau nanti kena buff itu perkiraan sekitar 100 harian lah, 100 lebih dikit gitu. Itu cuman perkiraan karena dari info orang-orang yang di atas ya, maksudnya orang-orang yang sudah menggunakan buff maksimalnya versi dia, dan perkiraan harinya ya kalau sudah kena tab ya sekitar 100 harian lah gitu. Dan kalau untuk ini sendiri, jadi kalian sudah tahu ya pentingnya untuk meningkatkan buff reset kalian, karena di situ kalian sudah menghemat yang namanya sumber daya berupa speed up sangat banyak. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kalian nggak dikasih buff, kalian nggak bakalan tinggal 63 hari. Rata-rata orang yang nggak pakai buff itu dia pasti sisanya sekitar 70 harian atau mungkin 80 harian untuk sampai 9/10 ini. Jadi penting banget kalian untuk memaksimalkan buff reset ya. Dan sumber dari buff reset itu sendiri dari mana? Kalian cukup lihat aja di sininya. Nah, di sini kalian bisa lihat sumber dari buff resetnya. Di sini ada dari teknologi ya, berarti dari riset ekonomi ya. Terus juga ada prosperity atau VIP, dari bangunan berarti dari bangunan akademinya itu sendiri ya. Blessed offering itu yang dari langganan ya, you know lah, kalau kalian yang ngikutin video gua pasti tahu lah. Terus Divine Realms ini yang dimiliki oleh trap kita, teknologi trap, dekret raja, ini baru totalnya 105. Sedangkan kalau yang kalian lihat tadi di video gua di bagian sini tuh udah 130, berarti kurang 25-nya lagi dari mana? 25-nya itu ditambah nanti dari rune ya, rune itu 15%. Terus juga dari yang namanya definition. Definition itu yang mana? Definition itu yang ini. Nah, dari definition shard kalau kalian sudah di level 25, maka buff yang didapatkan dari ini dua itu sebesar 5% ya. Terus yang jadi kunci juga itu adalah di bagian
workernya. Workernya itu nyumbang 25%. Di sini kalian bisa lihat ini worker riset gua itu 25%. Jadi di total 130 ditambah 25% dari worker ini, di total keseluruhan jadi 155% buff reset maksimal yang bisa gua miliki di VIP 13. Kalau misalkan pengen lebih jadi 160%, kalian bisa dengan sampai ke VIP 15 jika mampu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya sudah cukup di 155% atau 145%. Karena pada kenyataannya kalau yang 145% dengan apa istilahnya, dengan yang 155% bedanya berapa Bang gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu bedanya itu sebenarnya per 5% itu cuman beda 2 hari. Kalau untuk riset-riset yang jangka waktunya lama kayak tadi ya. Jadi 2 hari lebih dikit lah per 5%. Jadi kalau misalkan tadi bedanya 10%, maka itu perbedaannya dari hari yang awal itu 4 harian atau hampir 5 harian. Jadi kalau misalkan tadi gua itu 63 hari, seandainya gua nggak 155% atau 145% gitu ya, itu bakalan nyisa di angka sekitar tambah 4 hari, berarti sekitar 68 atau 69 hari. Itu kalau misalkan kalian pakai buff 145%. Tapi kalau misalkan pakai buff yang di bawah 145% atau bahkan nggak nyentuh di angka 130% sama sekali, ya itu jatuhnya bakalan lebih lama lagi ya. Kayak gitu. Jadi peningkatannya juga lumayan besar. Terus ada yang bilang teorinya bahwasanya setiap bantuan yang dari trap yang kayak gini, bantuan kayak gini nih 30/30 itu kalau misalkan ada yang berteori bahwasanya satu kali di situ adalah bantuan senilai 1%. Jadi bisa ditotal 30 bantuan itu sama dengan 30%. Dan itu pengurangannya dari mana? Pengurangannya dari semenjak penurunan yang terakhir. Tadi kan 85 hari ya, kita pakai kasus yang tadi ya. 85 hari lebih dikit, kena tap 30 bantuan atau bantuan 30 atau dipotong 30% sesuai teorinya ya. Itu kita dapat potongan lagi 22%. 22% kalau misalkan dikali 3, kan kalau 30% itu sama dengan 1/3 dari 100% nggak sih? Jadi 30 apa istilahnya 22 kali 3 itu kan totalnya 66. Nah, di sini berarti bisa membantah dari orang yang menganggap bahwasanya ini dihitung 30%. Nyatanya nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya tab ini atau istilahnya bantuan dari aliansi dari teman-teman kita itu persentase lengkapnya gua kurang tahu juga ya dari developmentnya itu ngasihnya berapa. Tapi kalau untuk kalian yang nganggapnya itu 1%, ya kita lihat aja gitu. Totalnya nggak sampai, malah cuma nyampe 66 dan total awalnya kan 85. Itu jauh banget. Sekalipun kita missing 10% karena kan 30 tambah 10 kan 100%, berarti tinggal 10%-nya lagi. Itu juga nggak nutup untuk sampai ke 85 hari. Jadi teori yang bilang satu kali bantuan senilai 1% itu masih belum cocok juga. Kayak gitu. Ya mungkin ada orang dalam dari kalian yang kenal dengan adminnya bisa ditanyakan bagaimana pengurangan persen dari yang namanya bantuan trap atau bantuan aliansi. Seperti itu ya.
Oke, ini alur dari gua yang bakalan open tier 7. Tapi walaupun open tier 7 ya gua nggak bakalan gunakan tier 7 dahulu ya, karena gua belum siap dalam artian untuk biaya rumah sakit ya, pasti mahal sih, jelas banget kalau tier 7 itu pasti mahal. Jadi gua butuh risetnya, karena di sini kita bisa lihat ya bahwasanya buff hasil risetnya ini satu di sini itu nambahnya 30%. Jadi nanti attack nambah 30%, defense nambah 30%, HP nambah 30%. Dan itu buff sebesar 30% itu sangat besar banget ya. Dan itu jelas ngebedain kalian walaupun menggunakan tier 6 ya, atau misalkan gunakan tier 5 dengan buff maksimal yang sampai ke sini itu versi maksimal, itu udah kayak kalian ngelawan tier 7 gitu ya. Karena tier 7 sendiri itu sangat sangat menyakitkan, apalagi eh, tier 6 yang sudah buff resetnya sudah maksimal. Dan selalu ingat ya, stat ini berlaku sesuai dengan jumlah pasukan yang kalian bawa. Jadi semakin banyak kalian bawa pasukan, maka daya serangnya juga semakin tinggi. Karena ini dia sebabnya. Sebabnya dikarenakan setiap satu pasukan ini kan beda-beda stat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini stat attack-nya. Kalau yang T6 itu 209. Sedangkan kalau yang versi T7-nya ini ya. Ini 231. Ini hitungannya adalah per satu pasukan. Ingat ya, per satu pasukan. Jadi kalau misalkan kita bawa 100.000 pasukan, berarti tinggal kali aja gitu. 231 ini kali 100.000, terus nanti dikali persentasenya dalam artian stat tadi yang kita totalin semua persentase, habis itu untuk menyerang pasukan lawan. Dan damage itu timbul ya, damage itu timbul dari perbedaan antara status attack dengan status defense. Jadi selisih dari total defense dan attack ini itu yang menimbulkan damage, dalam artian damage serangan dasar atau basic attack, bukan serangan skill ya. Serangan skill itu beda lagi, tapi ini adalah serangan dasar. Jadi perbedaan antara jumlah attack dengan jumlah defense ya, itu yang membedakan. Dan HP ini ya seperti yang namanya hit point itu yang menjadi barnya, jadi penentunya apakah kita langsung ke merah kah, atau dari abu-abu ke kuning dulu, mulai merah-merah dan mati gitu. Itu jadi yang mengindikasikan secara teori seperti itu. Ya mungkin kalian punya teori lain ya, bisa silakan tinggalkan di komen saja. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan gua sampai detik ini. Salam Viking dan bye.